Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas job 1 dengan materi hukum Ohm. Tujuan praktikum kita adalah yang pertama, mahasiswa dapat membentuk kurva arus dan tegangan untuk beban dari DC sirkuit yang telah terukur. Kemudian mahasiswa dapat mengidentifikasi dasar-dasar hukum Ohm dan mahasiswa dapat melakukan perhitungan sederhana berdasarkan hukum Ohm. Peralatan yang dibutuhkan, komputer atau laptop dengan sistem operasi minimal 32 bit Windows XP atau Vista atau Windows 7, 8, dan 10. Kemudian National Instrument Multisim Software. Hukum Ohm menjelaskan tentang tegangan pada sebuah rangkaian berbanding lurus dengan besarnya arus yang mengalir, yang dapat dituliskan dengan rumus V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan dalam satuan volt, kemudian I adalah arus dalam satuan ampere, dan R adalah resistansi dalam satuan ohm. Nah, ini adalah turunan rumusnya jika kita ingin mencari arus dan resistansi. Di sini ada beberapa contoh soal, silakan dicek dan kita nextkan saja ke langkah percobaan. Dalam latihan ini kita akan melakukan pengukuran tegangan dan arus yang mengalir pada sebuah rangkaian yang memiliki hambatan. Gambar 1.1, rangkaian pengukuran tegangan. Kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah rangkaian di atas dengan menggunakan aplikasi multisim. Oke, kita ke aplikasi multisimnya. Pada gambar tadi ada sumber tegangan, kemudian ada resistor, dan juga ada voltmeter. Oke ya. Kita ambil sumber tegangannya di place source. Oke, kita cari di power source. Kita ambil DC power. Kita menggunakan DC ya, DC power. Oke. Kita letakkan di sini. Oke. Kemudian ada resistor, kita ambil di place basic. Kita cari resistor dengan ukuran 1000. Oke. Kemudian kita ada di sini. Setelah itu kita menggunakan voltmeter ya. Nah, di sini kita menggunakan multimeter saja. Nah, kita ambil di sini. Kemudian kita letakkan. Oke. Agar rangkaian kita terlihat lebih rapi seperti rangkaian pada umumnya, maka sebaiknya kita merotasikan R1 ini. Kita rotasikan dengan menekan Ctrl R. Oke. Multimeternya juga Ctrl R. Oke. Kemudian kita hubungkan kaki-kaki dari komponen ini ke resistor, kemudian ini juga. Kemudian multimeternya juga ke resistornya dan ini. Oke, rangkaian kita sudah jadi. Kita kembali ke modul, kita ikuti langkah-langkahnya. Ubah sumber tegangan V dengan nilai 0 volt pada nilai hambatan R sama dengan 1000 ohm. Oke, kita ubah nilai V ini, nilai sumber ini dengan besarnya adalah 0 volt. Caranya adalah double klik di bagian sini, double klik. Oke, kita ganti jadi 0. Kemudian klik OK. Di sininya udah ya 1000 ohm, dan di sini multimeter. Multimeter yang kita perlukan di sini adalah voltmeter karena kita mengukur tegangan. Oke, udah volt. Nah, sebelum kita jalankan rangkaian ini harus ditambahkan ground dulu, karena jika tidak ditambahkan ground maka rangkaian tidak akan bisa di running. Nah, groundnya di sini ada di power source. Kita ambil ground. Oke, kita letakkan groundnya. Oke, sip. Rangkaian kita sudah jadi. Multimeternya sudah di setting ke voltmeter,
Kemudian ini udah 0 volt, groundnya sudah, kita run atau bisa ditekan F5. Oke ya, kita coba. Oke, sudah berjalan. Nah, untuk mencek hasil dari voltmeter tadi, caranya adalah double klik pada multimeternya. Oke, hasilnya adalah 0. Kita dapatkan hasilnya 0 volt. Hasil ini kita catat pada tabel di modul. Katanya, ukur tegangan catat di tabel 1.1. Tabel 1.1. Jika sumber tegangannya 0, maka hasilnya tadi kita dapatkan adalah 0 volt. Oke. Kemudian kita stopkan dan kita nextkan ke langkah berikutnya. Lakukan pengukuran tegangan pada R untuk variasi tegangan 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, dan 12 volt. Oke, di sini tugas kita adalah mengganti nilai sumber ini menjadi 2, 4, 6 volt atau 8 volt dan seterusnya. Kita coba ya, kita ganti jadi 6. Oke. Dan kita runkan. Oke, sudah di running, kemudian double klik pada multimeter, hasilnya adalah 6 volt. Kita tulis pada tabel 1.1, jika sumbernya 6, maka hasilnya adalah 6. Oke, kemudian next, langkah selanjutnya, ulangi langkah-langkah di atas untuk R330. Artinya, di sini kita disuruh mengubah nilai R. Kita stopkan dulu. Kita ubah nilai R ini menjadi 330. Oke. Nah, setelah ini dengan variasi sumber tegangan nanti atau bisa kita ganti jadi 0, 4, 6, 8 dan seterusnya sesuai dengan tabel. Dan R-nya udah kita ganti, kemudian nanti di-runkan. Setelah di-runningkan, double klik pada multimeter untuk mengetahui hasilnya. Kemudian, hasil tersebut kita catat pada tabel 1.1 di kolom V sama dengan V pada R sama dengan 330 ohm. Oke ya. Silahkan nanti teman-teman coba berapakah hasil dari pengukuran multimeternya. Oke, next. Gambar kedua. Gambar 1.2 rangkaian pengukuran arus. Langkah-langkahnya, buatlah rangkaian di atas dengan menggunakan aplikasi multisim. Oke, kita coba merangkai lagi. Kita coba merangkai lagi di sini. Pada gambar tadi ada sumber tegangan, kita ambil di play source, kemudian ambil DC power. Oke. Kemudian kita cari resistor, ini dia 1K. Oke. Kemudian kita ambil multimeter karena kita membutuhkan ampermeternya. Nah, kita cek gambarnya ya. Oke, ada sumber tegangan, ada ampermeter, ada resistor. Oke, ini kita rotasikan dulu, Ctrl R. Kita satukan kaki-kaki dari komponennya. Oke. Kemudian kita satukan juga ke resistornya. Karena resistor tidak memiliki polaritas atau kutub positif maupun negatif ya, jadi kita bebas mau memasangkan kaki dari
kutub negatif atau positif dari sumbernya ke kaki resistor. Oke, sebelum kita runningkan, jangan lupa tambahkan ground, karena jika tidak, rangkaian ini tidak bisa dijalankan. Oke ya. Oke. Terus di multimeter ini kita tadi kan mengubahnya menjadi volt, sedangkan sekarang kita memerlukan ampermeter. Kita ganti ke A. Oke, kita cek gambarnya apakah sudah sesuai. Sudah ya. Kemudian ubah sumber tegangan V dengan nilai 0 volt pada nilai hambatan R 1000 ohm. Oke, disuruh di sini ubah jadi 0. Oke. Ininya udah 1000. Kita coba runningkan. Udah ya, udah jalan. Double klik pada multimeternya. Hasilnya adalah 0 ampere. Nah, hasil sebenarnya diminta dalam satuan miliampere. Karena sumber tegangannya 0, maka hasilnya juga akan 0. Seperti itu. Oke, kita stopkan. Kemudian kita lihat langkah selanjutnya. Ukur arus yang mengalir pada rangkaian, catat di tabel 1.2. Sudah ya tadi, yang sumber tegangannya 0, hasilnya 0. Kemudian lakukan pengukuran arus untuk variasi tegangan 2, 4, 6, 8, dan 12 volt. Oke, berarti tugas kita di sini adalah mengganti nilai voltnya. Kita ganti jadi 4 ya. Kita coba. Oke. 4, kemudian di sini sudah tadi ya. Ini udah ampermeter. Nah, kita coba runningkan. Kita runningkan. Kemudian double klik pada multimeternya. Oke, hasilnya adalah 4 miliampere. Kita buat hasilnya di sini 4 miliampere. Kenapa 4 miliampere? Jika kita cari dengan rumus manual, hasilnya akan sama. Karena rumus untuk mencari I adalah V per R. I adalah V per R, maka V-nya adalah 4 per R 1000 ohm. 4 per 1000 hasilnya adalah 0,004 ampere atau sama dengan 4 miliampere. Seperti itu ya. Kemudian kita tengok ke langkah selanjutnya. Ulangi langkah di atas untuk R sama dengan 330 ohm. Oke, berarti di sini kita disuruh mencari I pada R 330 ohm. Tugas kita adalah mengganti nilai resistansinya menjadi 330 ohm. Oke, kemudian nanti kita runkan. Setelah itu double klik pada multimeternya. Hasilnya adalah ini. Kemudian hasil ini jangan lupa pada tegangan 4 volt kita buat di tabelnya. 4 volt hasilnya adalah ini dia ya. Oke. Seperti itu, silahkan nanti teman-teman cobakan di rumah sampai data-data pada tabel ini terisi penuh. Silahkan dicobakan menggunakan aplikasi multisim dengan langkah-langkah di atas. Kemudian nanti setelah itu gambarkan grafik dari arus dan tegangan untuk resistor R1, R2 pada media grafik yang telah disediakan. Ini dia. Nanti teman-teman gambarkan hasil dari tabel 1 dan tabel 2-nya di grafik ini dan terlihat seperti apakah grafiknya nanti gitu. Jadi terlihat seperti apakah grafik tersebut nanti setelah mendapatkan hasil dari tabel ini semuanya. Silahkan teman-teman coba di rumah dan silahkan cari hasil tabel ini semuanya menggunakan langkah-langkah yang udah disimulasikan tadi. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Good luck.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.